Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku merupakan mahasiswa dari manajemen Unpad 19, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Jadi di video kali ini aku pengen coba bahas topik yang sering dialami oleh orang-orang ya. Terutama mungkin kamu yang sedang nonton video ini, yang sedang mengalami problem di mana kamu merasa insecure dan membanding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Kalau kamu sering dengar kata-kata orang, jangan membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada diri sendiri, aku juga mengalami itu. Tapi ternyata aku sadar dari pengalamanku, kalau ada pentingnya juga untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa begitu? Kita coba bahas di video ini. Sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik tombol like di bawah ini, juga komen, serta subscribe channel ini, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik dan bermanfaat ke depannya. Kita coba bahas dulu fenomena ngebandingin diri dengan orang lain. Well, secara sengaja ataupun gak disengaja, kita pasti pernah melakukan perbandingan ini gitu. Ya, misalnya sesimpel ngebandingin fisik gitu, antara kamu dengan orang lain. Ataupun dari pencapaian, misalnya kayak, wah ini udah kerja di mana sedangkan gue belum nih. Dan tentunya banyak ya insecurities yang terlibat dengan faktor eksternal kayak orang lain tadi. Berdasarkan penelitian, manusia secara naluriah memang melakukan penilaian, salah satunya dengan melakukan perbandingan dengan orang di sekitarnya, sesuai nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Nah, dalam membandingkan diri dengan orang lain ini, biasanya kita bisa melihat ke atas ataupun ke bawah. Maksudnya ke atas, misalnya lihat orang lebih cakep atau orang punya pencapaian lebih bagus. Kalau ke bawah mungkin melihat orang yang nggak seberuntung kita. Nah, fakta uniknya, banyak dari kita yang cenderung melakukan perbandingan dengan orang yang lebih di atas kita dibandingkan di bawah. Ya, mungkin karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan juga perspektif kita terhadap standar tertentu. Nah, biasanya setelah kita membandingkan diri dengan orang yang lebih atas itu, biasanya bercabang jadi dua hasil lagi, yaitu termotivasi atau justru insecure. Nah, dan bugnya manusia itu adalah justru kita cenderung menjadi insecure ya, ketika membandingkan diri dengan orang yang lebih di atas. Dan itu memicu emosi negatif buat kita. Jadi kita cenderung misalnya jadi minder, ataupun nggak pede gitu melihat orang lain dan merasa nggak nyaman, merasa kurang. Dan itu mungkin yang menjadi suggest orang-orang juga kalau misalnya stop harus bandingin diri dengan orang lain. Nah, aku sendiri punya perspektif beda soal itu, berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, semakin dewasa, terutama sejak kuliah ya, tingkat insecure aku itu menaik secara signifikan. Mungkin karena faktor ketemu orang-orang baru yang budayanya berbeda-beda and very diverse gitu ya. Dan juga aku melihat banyak sisi positif dan lebih plus gitu di orang-orang lain yang nggak aku punya. Jujur itu menyiksa aku, walaupun di satu sisi aku merasa termotivasi dari situ. Ya mungkin dengan aku merasa kurang, aku jadi lebih semangat untuk melakukan pencapaian-pencapaian baru yang belum pernah aku capai sebelumnya. Tapi karena rasa insecure itu semakin tajam, justru itu menyiksa aku di mana aku selalu merasa kurang. Walaupun aku selalu melakukan banyak kegiatan, banyak kesibukan demi memenuhi standar aku itu sendiri. Standar yang berdasarkan aku lihat dari orang lain. Sampai akhirnya di suatu waktu aku itu merasa udah lelah banget dengan insecure ini gitu ya. Tapi I don't know what to do. So I ask my friend gitu, aku coba curhat ke teman, dan kebetulan temannya aku ajak curhat itulah orang yang paling pede banget gitu dengan apa yang dilakukan. I mean, dia itu merasa nyaman dan tenang hidupnya gitu, karena dia menjalankan kehidupannya itu ya berdasarkan standar dia yang dia buat sendiri, bukan standar berdasarkan melihat orang lain. Nah, dan dari situlah dia mulai mencoba memberi perspektif yang berbeda ke aku, yang lebih objektif gitu ya. Ya dia bilang ke aku kalau misalnya tiap orang itu punya caranya yang beda-beda gitu, path beda-beda untuk kedepannya. Dan aku sendiri membandingkan diri aku dengan orang-orang yang punya path berbeda-beda itu. Ya semakin banyak orang yang aku banding-bandingi dan semakin banyak juga path yang diverse ya. Dan itu membuat aku semakin bingung arah aku itu mau kemana. Dan dari situlah temanku ini menyadarkan aku kalau misalnya aku harus membuat path aku sendiri yang emang sesuai dengan passion aku. Ini in terms of pencapaian ya teman-teman. Jadi aku ini bahas soal target masa depan kayak gimana gitu. Yang buat aku insecure, terutama soal karir. Pasti teman-teman kuliah merasakan banget hal ini. Nah, dan dari situlah aku menjadi orang yang lebih bersyukur ya dengan pencapaian yang udah aku lakukan sebelumnya. Kalau sebelumnya aku merasa tiap pencapaian itu merasa kurang gitu ya, merasa masih banyak yang harus aku lakukan ke depannya. Sejak itu aku merasa lebih cukup gitu, bersyukur juga gitu di satu sisi. Sampai di satu titik aku udah nggak peduli sama apa yang orang-orang lakukan dan fokus pada path aku sendiri. Nah, ada yang unik di situ ketika aku merasa puas dan bersyukur aja gitu terhadap kegiatan-kegiatanku, yaitu gairahku untuk mengejar pencapaian itu jadi nggak semenggebu-gebu dulu waktu aku insecure. So I think like something wrong in here. Kenapa aku jadi cenderung terlalu santai gitu ya? Bahkan aku jadi nggak mikirin apa-apa. Apakah ini merupakan titik di mana aku ada di area comfort zone dan susah untuk keluar dari situ?
Nah, inilah perspektif yang unik gitu ya, yang bisa aku tangkep. Kalau misalnya ternyata membandingkan diri yang aku lakukan dulu itu ada gunanya juga untuk menantang diri aku mencoba hal-hal yang di luar zona nyamanku. Nah, dan di sini aku bakal kasih tips cara kamu membandingkan diri dengan orang lain yang bisa bikin termotivasi alih-alih menjadi insecure. Dari cara kita sebelumnya dalam membandingkan diri dengan orang lain itu kan biasanya kayak melihat, ya dia lebih keren dari gua, ya dia lebih cakep daripada gua. Dan aku rasa itu titik yang salah justru. Nah, kita coba ubah pikiran-pikiran negatif tersebut menjadi hal yang justru positif dengan cara membandingkan diri dengan orang lain dalam bentuk apresiasi. Wah, orang itu pinter ya, senang banget deh bisa melihat dia melakukan pencapaian tersebut. Jadi kepo deh, apa aja sih yang sudah dia lakukan biar aku bisa benchmarking nih, atau menjadikan dia sebagai referensi tindakan-tindakan yang harus aku lakukan ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk apresiasi dirimu alih-alih merasa kurang. Kayak misalnya, wah, dalam beberapa hari terakhir aku sering banget ngomongin soal plan setelah lulus. Wah, mungkin itu sebagai salah satu progres ya, atau titik awal biar aku bisa melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan yang bisa aku implementasikan ke depannya. At least aku sudah berani bermimpi dari sekarang. Nah, dengan begitu kan jadi enak ya kita melihat atau memandang situasi diri dengan orang lain. Itu sudah aku terapkan beberapa bulan terakhir dan aku merasa senang aja gitu. Jadi aku bisa melakukan standar baru ya yang di atas aku sekarang, tapi aku nggak merasa kurang dari situ. Nah, selain tips mengapresiasi diri dengan orang lain, kamu juga perlu sadar kalau misalnya manusia itu memang sekompleks and sediverse itu. Lagi-lagi kita coba bahas soal pencapaian. Tiap orang pasti punya tujuan ya dalam melakukan suatu pencapaian. Misalnya ada anak SMA yang rajin ikut lomba biologi gitu. Nah, mungkin salah satu tujuan dia itu adalah membuat banyak sertifikat gitu ya, yang bisa dia apply untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan di sisi lain ada anak yang nggak punya pencapaian apa-apa, tapi dia sukanya melakukan hobi dia aja. Sesimpel suka ngegambar atau suka edit-edit video misal. Nah, dari situ kebayangkan, dalam kegiatan sehari-hari aja orang itu sekompleks dan seberagam itu. Dan kamu harus percaya kalau diri kamu sendiri punya keunikan yang gak dimiliki orang lain. Nah, ketika kamu sadar kalau kamu itu unik, disitulah kamu gak merasa kurang dan membandingkan diri dengan orang yang lebih-lebih terus. Ya, balik lagi ya, ini soal mengapresiasi diri kita sendiri tanpa menutup gerbang untuk improvisasi. Nah, dan tips terakhir dari aku adalah berani untuk explore, biar standar kita nggak berhenti di satu titik aja. Nah, yang dimaksud dari explore di sini adalah coba perkaya informasi-informasi ataupun hal-hal yang membuat kamu insecure tadi misal. Kayak misalnya kamu melihat standar kecantikan itu berdasarkan idol-idol Korea gitu ya. Padahal kalau kamu explore lagi, Korea itu hanya satu titik dari sekian banyak orang-orang cantik di dunia. Dengan caranya masing-masing. So, dari situ standar kamu nggak terbatas dari kecantikan Korea aja. Wah, ini kenapa jadi kayak seminar beauty vlogger gini ya? Ya, dengan kita mencoba untuk explore hal-hal baru, harapannya standar kita itu nggak berhenti di satu orang atau satu titik yang membuat kita insecure terus. Karena masih nyambung sama tadi, manusia itu sekompleks and sediverse itu. Jadi kesimpulanku dari video ini adalah stop menilai diri dengan standar orang lain, tapi jadikan pencapaian orang lain itu sebagai motivasimu untuk membentuk standarmu sendiri. Dan ketika kamu udah membentuk standarmu sendiri, kejarlah target itu dan jangan merasa puas, tapi tetap bersyukur. Well, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dari sini kamu bisa lebih less insecure ya, dan justru mengapresiasi diri dan ya, lebih menikmati indahnya hidup gitu, dengan menjadi diri sendiri. Buat video menarik lagi ke depannya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, dan jangan lupa untuk komen hal-hal yang membuat kamu bahagia gitu ya, ataupun insecure. Serta subscribe video ini, dan kalau misalnya gak mau ketinggalan video lainnya, kalian bisa nyalain lonceng notifikasinya. See you guys on the next video, bye-bye!